Tapi kalau agama Buddha sendiri ada pandangan utamanya, yaitu Buddha memfokuskan kita untuk melakukan praktik dhamma ataupun ajaran Buddha untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik dan mengurangi kebencian serta menyebarkan cinta kasih. Dan untuk praktiknya sendiri pastinya akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Apa makna dan tujuan manusia dalam beragama? Dalam agama Buddha Ya. Jadi dalam agama Buddha ini tujuan kita hidup sebagai umat manusia. Nah, dalam agama Buddha ada yang namanya hukum karma, yaitu perbuatan, di mana kita akan terus menerus lahir kembali sebagai seorang manusia ataupun ke alam yang lebih rendah. Contohnya sebagai binatang, sebagai setan dan sebagainya. Nah, untuk agama Buddha sendiri mempunyai tujuan utama untuk mencapai yang namanya tingkat kesucian tertinggi. Nah, di tingkat tersebut kita sudah mengatasi yang namanya kebencian dalam diri kita, dan kita sudah terbebas dari yang namanya reinkarnasi ataupun kelahiran berulang. Dari jawaban Bapak tadi tentang reinkarnasi berulang, bagaimana cara kita menghentikannya? Reinkarnasi berulang ya. Jadi untuk agama Buddha sendiri mempunyai yang namanya 5 hukum alam. Nah, salah satunya itu hukum alam tentang perbuatan. Nah, untuk perbuatan ini sendiri merupakan suatu hal yang sangat berdampak pada kehidupan kita saat ini. Contohnya nih, misalnya ada orang yang dari kecil dia sudah kurang mampu atau miskin, dan ketika dia sudah besar dia memiliki uang yang cukup untuk melakukan segala hal, ataupun orang yang tajir melintir dari lahir sampai 7 turunan. Nah, itu juga merupakan salah satu pengaruh dalam hukum karma ataupun perbuatan itu sendiri. Nah, untuk mengakhiri yang namanya reinkarnasi, seperti yang saya katakan tadi, dari manusia ada yang namanya 10 belenggu kehidupan. Nah, dari misi dari kita itu adalah untuk melenyapkan 10 belenggu tersebut. Jika kita sudah melenyapkan 10 belenggu ataupun kekotoran batin istilahnya, nah, disitulah kita pun bisa mencapai tingkat kesucian tertinggi, atau dalam agama Buddha itu disebut mencapai kebudaan ataupun mencapai arahat. Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mewawancarai Ko Michael. Baik, Ko Michael beragama apa? Saya beragama Konghucu. Kalau boleh tahu, di agama Konghucu ada peringatan hari apa aja? Kalau setahu saya, yang peringatan kami itu kayak Chinese New Year. Chinese New Year aja. Gak ada hari-hari penting gitu kan ya? Karena mungkin karena ilmu agama saya kurang, yang saya tahu cuma Chinese New Year aja yang kita rayakan, mungkin kadang di bulan Februari, kadang di Januari, kadang di Maret, tergantung juga sama bulan-bulannya. Berarti tahun baru. Nah, tahun baru lah. Kalau di agama Konghucu itu ada aliran apa aja ya? Kalau agama Konghucu sekarang, kalau kita katakan di Indonesia ada banyak ini. Walaupun kita ada Konghucu, ada yang bukan Konghucu, tapi di bawah Konghucu juga. Contohnya ini Chinese folk religion atau agama Cina. Agama Cina ini yang biasa ada kelentengnya lah, ada apa. Walaupun di Cina asli ini namanya Chinese folk, tapi kalau di Indonesia diganti ini namanya jadi Konghucu. Padahal ajaran Konghucu nggak seperti itu. Di seluruh dunia masih ada aliran lain nggak selain di Indonesia? Mungkin karena ilmu saya kurang, yang saya tahu cuma di Indonesia ada. Kalau di Cina asli palingan ada Wu Jiao, Tao Jiao, sama ada lain-lain juga. Tergantung daerahnya. Setiap daerah ada beda. Tergantung pemahaman mereka juga. Kalau nggak salah, agama Konghucu dan agama Buddha itu hampir mirip. Dibilang mirip sih enggak, tapi karena terjadi sinkretisme, karena contohnya di Cina Konghucu sama agama Buddha kan udah lama. Ada beberapa ajarannya udah mulai menyatu. Kayak di Mahayana lah, kan Buddha di Cina namanya Mahayana, Aliran Mahayana di sana sama aliran Konghucu di sana ada banyak ajaran yang sama.
Contohnya sekarang namanya Neo Confucius. Kita ambil Konghucu dari nama pendirinya itu Kongzi atau disebut Kong Lause. Kong itu nama dia, Lause itu ya guru. Kalau di bahasa Indonesia kan ya guru Kong. Baik, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you. Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mewawancarai Bang Marvin. Baik, Bang Marvin beragama apa kalau boleh tahu? Saya agamanya Katolik. Katolik. Katolik ada banyak hari-hari penting ya, Bang? Dari penting. Kemarin baru Paskah. Paskah itu memperingati hari apa? Pasca itu dia harinya kayak kita memperingati hari di mana kejadian Yesus itu pada tahun yang lalu pada lama kan. Jadi pasca itu kita ya pada kayak agama lain kita kan mengingat apa yang diajarkan sesuai dengan agama kita. Dia pasca itu kita juga melakukan satu hal ini yaitu puasa pasca. Nah, tapi puasa di agama Katolik itu berbeda ya dengan agama Islam. Nah, kalau agama Islam kan mereka itu puasanya tidak boleh makan, maksudnya bukan makan seharian tapi hari untuk bagian Katolik itu hari Paskah itu puasanya ya bisa dibilang dia olahnya itu sehari sekali final. Nah kita sehari itu kita hanya makan sekenyangnya itu bebas mau pagi mau siang atau malam. Nah di dalam hari itu juga kita pada hari Jumat itu kita dimakan daging hormati ya sesuai ajaran kita itu seperti itu. Kalau di dalam agama Katolik itu beribadahnya ada jadwalnya? Jadwalnya pasti ada. Ya wajibnya itu yang hari Minggu pada umumnya. Tapi ada juga yang Kamis malam nih itu boleh. Ada juga yang Sabtu kalau kita ikut perkumpulannya itu mereka biasanya Sabtu itu sore kita sekitar jam 6 mereka beribadah itu. Peribadahnya itu ya kita melakukan pengajian, kita datang ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga berkomunikasi kepada yang lain, saling berkomunikasi. Ya, intinya sih memang kita ya bersosialisasi dan mengikuti firman Tuhan. Ya, sesuai agamanya. Baik, terima kasih ya Bang Marvin. Oke. Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mewawancara Ko Albert. Kalau boleh tahu, Ko Albert agama apa? Saya beragama Kristen Protestan. Protestan. Dalam agama Protestan itu bisa dijelaskan secara singkat tentang agama Protestan? Agama Protestan itu adalah salah satu agama cabang dari agama Kristen. Kami percaya kepada Tuhan yang satu dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat. Ajaran kami bersumber pada Alkitab sebagai dasar utama dalam hidup beriman. Alkitab itu ya seperti contohnya di agama itu ya, kalau di agama Islam itu kayak ada Al-Quran, di agama Buddha itu ada Tripitaka, begitu. Makna agama bagi Anda sebagai umat Protestan itu apa? Makna bagi umat Protestan itu Baik, kalau makna agama bagi Anda dalam agama Protestan itu apa? makna dalam agama Kristen Protestan itu adalah diri pribadi kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, maksudnya itu untuk membantu kita untuk menjalani hidup yang benar, jujur dan mengasihi sesama makhluk hidup yang diajarkan oleh Yesus. Biasa kegiatan keagamaan apa aja yang dilakukan umat Protestan? Biasa lebih sering itu di hari Minggu ya, karena kan kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja seperti berdoa, berkhotbah, bernyanyi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja yang dibuat oleh budak-budak di sana. Ya seru sih di sana. Di agama Protestan itu ada merayakan hari besar seperti apa?
ada hari kenaikan Yesus, hari kematian Yesus, dan paling dinantikan itu ya hari Natal. Berarti kurang lebih hampir sama seperti Kristen. Hampir. Baik, terima kasih Ko Albert. Ya. Halo, Halo Kak. kalau boleh tahu namanya siapa ya Bang? Oh, nama saya Valian. Kalian ya. Jadi hari ini saya mau wawancarai Abang nih. Kalau menurut Abang, apa pengertian agama? Oh, pengertian agama dalam agama saya itu agar manusia bisa hidup dengan damai, saling menjaga satu sama lain, sama yang paling penting itu saling membantu satu sama lain. Kalau makna dan tujuan dari agama Abang itu apa? Oh, makna dan tujuan agama saya bagi banyak manusia ya. Lebih ke mengajarkan caranya untuk mengasihi satu sama lain, memberikan bantuan jika mampu kepada orang yang tidak mampu. Dalam agamanya itu kita diwajibkan untuk melakukan apa kalau boleh? Oh, kalau dalam agama saya itu biasanya diwajibkan berdoa ya, ke Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkannya untuk melakukan perbuatan yang baik kepada satu sama lain, baik manusia ataupun makhluk hidup lainnya, tanpa memandang apa status sosialnya di masyarakat. Berarti di mata Tuhan itu semuanya sama ya, setara ya. Iya, betul. Kalau gitu itu aja sih Bang. Makasih ya Bang. Sama.